Terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial, seorang pemulung naik pitam dan memaki petugas di kawasan Gambir, Jakarta Pusat Minggu malam. Enak aja, apa salah saya maling bukan. Saya telepon hantam, saudara saya mau apa-apa, saya bisa. Pria yang berprofesi sebagai pemulung ini langsung naik pitam saat terjaring razia PMKS yang digelar petugas Satpol PP di Jalan Zainul Arifin, Gambir, Jakarta Pusat Minggu malam. Emosinya kian menggebu-gebu ketika petugas memintanya ikut naik ke atas mobil keranjang. Pria ini pun mengancam akan menghubungi kerabatnya yang bekerja di Kementerian Pertahanan dan Keamanan jika petugas tetap membawanya. Di lokasi yang tak jauh, petugas juga nyaris mengamankan seorang wanita dan pria lansia yang tengah asik duduk di atas trotoar. Keduanya juga dilepaskan setelah ada warga sekitar yang mengenali dan menjamin status mereka. Meski kembali gagal, namun petugas berhasil menjaring sejumlah gelandangan dan pemulung lainnya yang kedapatan berkeliaran di sepanjang Jalan Gajah Mada. Udah malam, jangan di jalanan. Yang ada teman-teman Teman-temannya banyak. Pemirsa, kawasan Taman Impian Jaya Ancol kembali dipadati wisatawan. Kawasan Dufan dan SeaWorld juga sudah beroperasi dengan kapasitas maksimal wisatawan sebanyak 25%. Hingga Minggu malam tadi, kawasan Taman Impian Jaya Ancol masih ramai dikunjungi oleh masyarakat. Di akhir pekan kemarin, jumlah pengunjung di kawasan Ancol meningkat dibandingkan saat PPKM level 3. Di hari Minggu kemarin, sebanyak lebih dari 20.000 orang menghabiskan akhir pekan mereka di Ancol. Namun jumlah ini masih di bawah kuota 25% sesuai dengan aturan yang diterapkan pemerintah. Pengunjung pun wajib mematuhi protokol kesehatan. Selama PPKM level 2, kawasan Ancol dibuka sejak pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam untuk beberapa objek wisata, sementara Dufan dan SeaWorld buka dari pukul 10 pagi hingga 5 sore. Akhir pekan kemarin, sejumlah tempat hiburan malam dipadati pengunjung. Kerumunan ini dibubarkan paksa petugas karena melewati batas jam operasional dan melanggar protokol kesehatan. Puluhan pengunjung kedapatan menikmati hiburan musik dan berpesta minuman keras di tempat hiburan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mengetahui kedatangan petugas, sebagian pengunjung berkerumun langsung meninggalkan lokasi. Sementara pengunjung yang masih bertahan dibubarkan paksa. Razia serupa juga dilakukan di kawasan Gandaria. Lagi-lagi, petugas menemukan puluhan pengunjung berkerumun di masa PPKM level 2. Kedua tempat hiburan malam melanggar aturan karena beroperasi melewati batas jam operasional malam di masa PPKM level 2. Kegiatan operasi justisi di malam hari libur yang dimungkinkan atau ditengarai nanti akan banyak kelompok-kelompok warga yang berkerumun. Targetnya sendiri kelompok warga, termasuk diantaranya kafe-kafe yang mungkin diduga masih membuka jam operasional di atas pukul 24.00. Meski kedua tempat hiburan malam kedapatan beroperasi di atas pukul 12 malam di PPKM level 2, petugas belum menjatuhkan sanksi. Petugas hanya mendata dan meminta puluhan pengunjung membubarkan diri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi mengenai vaksinasi, pemirsa. Untuk mendukung percepatan vaksinasi COVID-19 di desa terpencil, petugas medis didampingi TNI Polri harus menempuh perjalanan puluhan kilometer dengan jalan terjal dan berlumpur untuk mencapai lokasi vaksinasi di Desa Trans Tanjung Agung, Bengkulu. Jalan terjal dan berlumpur tidak menyurutkan petugas medis di Kabupaten Kaur, Bengkulu untuk melakukan vaksinasi COVID-19 di salah satu desa terpencil. Dengan menggunakan kendaraan pick-up, petugas medis didampingi TNI Polri harus menempuh perjalanan puluhan kilometer untuk menjangkau lokasi vaksin di Trans Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Bengkulu.
Sulitnya akses jalan menuju desa tersebut membuat kendaraan yang ditumpangi petugas harus terjebak beberapa kali di jalan berlumpur dan berbatuan, sehingga mobil terpaksa didorong. Karena tidak memungkinkan diteruskan menggunakan mobil, tim vaksinasi terpaksa meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Melalui jalan berlumpur sejauh 4 km menuju lokasi vaksinasi. Memilih untuk jalan kaki. Setibanya di lokasi, tim disambut antusias warga yang telah menunggu untuk divaksin. Selain vaksinasi COVID-19, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan gratis terhadap warga dan balita di desa setempat. Memang dilaksanakan vaksinasi massal, jadi kami Tripika Kecamatan Tetap akan melaksanakan vaksinasi di daerah Trans Babat. Target kita lebih kurang 200, jadi mudah-mudahan tercapai. Dan memang untuk ke lokasi memerlukan perjuangan karena jalan atau medan untuk menuju ke sana tantangannya cukup berat. Meski harus melalui perjalanan yang cukup ekstrim, tim akhirnya bisa menunaikan tugas memvaksin 144 orang warga desa Trans Tanjung Agung. Selain mendapatkan vaksinasi COVID-19, petugas dan anggota TNI Polri juga memberikan sosialisasi pentingnya protokol kesehatan pencegahan penularan virus COVID-19, terutama pentingnya memakai masker. Dari KUR Bengkulu, Endro Dwi Wirawan, iNews melaporkan. Beragam cara dilakukan untuk mencapai target vaksinasi seperti yang dilakukan warga milenial di Goa, Sulawesi Selatan. Mereka mengajak vaksin dengan menjemput langsung warga di rumahnya. Inilah aksi para pemuda di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan saat menjemput peserta vaksinasi di rumahnya. Cara tersebut dilakukan agar Kabupaten Goa dapat mencapai target vaksinasi sebesar 70%. Vaksinasi yang digelar oleh organisasi milenial peduli Sulsel menyediakan 300 dosis jenis Pfizer dan Sinovac. Saat ini jumlah warga Kabupaten Goa yang sudah mengikuti vaksinasi masih di angka 27%. Sangat membantu pemerintah Kabupaten Kota dalam rangka peningkatan cakupan vaksinasi. Kegiatan ini saya pikir kami harapkan mungkin dari Pak Kadis Kesehatan Kabupaten juga, saya kira ini sangat diharapkan untuk terus dilanjutkan sehingga apa yang diharapkan untuk mencapai sasaran vaksinasi 70% untuk herd immunity itu bisa tercapai. Aksi ini diharapkan terus berlanjut sehingga dapat membantu mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi istri Kapolres Tebing Tinggi, Sumatera Utara di media sosial TikTok menjadi sorotan publik. Dalam sebuah video singkat, istri Kapolres tersebut memamerkan sejumlah uang pecahan Rp100.000. Tangkapan layar dari sebuah video yang diunggah di TikTok viral di media sosial. Dua orang wanita memamerkan setumpuk uang pecahan Rp100.000. Salah satu wanita di dalam video diketahui sebagai istri Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiarso. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiarso membenarkan video istrinya. Agus juga mengatakan kasus tengah ditangani Bid Propam Polda Sumut. Sementara Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak menegaskan akan menindak kasus tersebut. Kapolda berpesan agar anggota dan keluarga berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Makanya hati-hati menggunakan jari. Terhadap masyarakat juga, tidak hanya anggota polisi. Ya, mungkin foto pamer uang itu pamer apa benar? Itu kan nanti kita akan buktikan teman-teman sekalian. Tapi sekali lagi hati-hati menggunakan jari Anda. Karena apapun seperti begini, itu bisa menimbulkan multi tafsir. Ya, saya akan dalamin itu. Yang jelas kalau ada itu terjadi, percaya saja, saya akan dalamin. Kenapa itu betul pamer uang dan apa tujuannya? Betul apa tidak pamer uang? Perbuatan istri Kapolres Tebing Tinggi dinilai tidak pantas. Video diunggah oleh akun TikTok @cimot_512 yang kini telah dihapus. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Sementara itu, Polres Kupang mendapat penghargaan dari Bank NTT. Penghargaan diberikan atas keberhasilan penyidik Polres Kupang mengungkap tindak pidana perbankan yang merugikan Bank NTT 6 miliar rupiah lebih. Penghargaan diberikan langsung kepada Dirut Bank NTT, kepada Kapolres Kapolres Kupang AKBP RJ Manurung dan penyidik Polres Kupang. Dirut Bank NTT Hari Riwukaho mengapresiasi kinerja Polres Kupang mengungkap tindak pidana perbankan yang telah merugikan Bank NTT cabang reklamasi sebesar 6,7 miliar rupiah lebih. Pelaku divonis 9 tahun penjara. Kapolres Kupang AKBP RJ Manurung mengaku penghargaan kepada Polri dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan masyarakat. Kami mohon izin kepada Bapak Ibu hadirin untuk kita memberikan waktu hampir setahun setengah berusaha untuk mengungkap kasus tersebut, meskipun dalam perjalanannya, dalam prosesnya kita juga diperadilkan sampai 2 kali, tapi puji Tuhan alhamdulillah kalau memang kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada, kita menang. Kemudian di Peratun juga, di PT UN kita juga tetap kita layani, kita berikan riset-riset hukum, alasan-alasan hukum, dan nyatanya memang kita menang. Dan kita langsung melanjutkan dengan tindakan-tindakan berikutnya. Tim gabungan Kejati Riau menangkap terpidana korupsi PT Inhutani yang buron selama 18 tahun. Kasus tersebut merugikan negara 1,5 miliar rupiah lebih. Tim Kejati Riau dan tim gabungan menangkap terpidana korupsi Inhutani Mujiono di Palu, Sulawesi Tengah. Mujiono merupakan terpidana kasus korupsi di Inhutani pada tahun 2003 dengan putusan 2 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah serta ganti rugi 600 juta rupiah. Namun karena mendapatkan penangguhan saat dilakukan eksekusi, Mujiono kabur. Mujiono terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Inhutani 4, subunit Rengat tahun 1996 dan merugikan negara sebesar 1,5 miliar 42.146.440 rupiah. Dia namanya buron kan, dia umpet-umpetan kan. Nah, dia lari ke Banjarmasin dulu ya Pak. Banjarmasin ke Palu. Nah, alhamdulillah kami dapat informasi yang mau disebutkan informasinya. A1 langsung tim tabur kami bergerak cepat. Monang ketuanya, pimpinan Pak Asiter. Dan alhamdulillah. Kepercayaan nasabah dan kerjasama tim mengantarkan PT MNC Life Assurance kembali meraih penghargaan bergengsi pada eWording Indonesia Best Insurance Awards 2021. Penghargaan ini memacu MNC Life untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT MNC Life Assurance. PT MNC Life Assurance kembali meraih penghargaan pada eWording Indonesia Best Insurance Award 2021. Penghargaan diraih dalam kategori Life Insurance Total Aset below 1 triliun rupiah. Penghargaan ini tidak terlepas dari inovasi dan kerjasama tim MNC Life dalam memberikan pelayanan terbaik dan membangun kepercayaan nasabah. Dengan adanya penghargaan ini akan membantu kami tetap memberikan terus berinovasi, dan kami yakin dengan tagline kami terpercaya, cepat, selalu memberikan perlindungan asuransi yang luar biasa kepada masyarakat Indonesia. Penghargaan ini tidak lepas dari peran sertanya nasabah ya, yang mempercayakan perlindungan diri dan keluarga mereka kepada kita, kepada MNC Life ya. Tentunya juga tenaga pemasar dan seluruh stakeholder. MNC Life akan terus berinovasi dengan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan layanan bagi nasabah serta memenuhi kebutuhan proteksi yang lebih banyak lagi bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Desa Arborek, Raja Ampat, Papua Barat. Mas Menteri dicurhati oleh emak-emak pengrajin anyaman dan noken arborek yang usahanya terpuruk akibat pandemi. Hati Mama Yuni, seorang emak-emak pedagang kerajinan yang mengeluh bahwa karyanya kurang dikenal. Sementara tidak ada pameran di kabupaten dan jika berjualan online, ongkos kirimnya terlalu mahal. Apalagi selama COVID-19, souvenir buatan Mama Yuni tidak laku dan wisatawan hanya pinjam untuk foto. Mendengar keluhan, Menparekraf janji akan kampanyekan Rojali atau rombongan jadi beli, jadi siapapun yang melihat souvenir langsung membeli. Hal ini untuk membantu perekonomian Mama Yuni dan warga lainnya di Desa Arborek. Luar biasa ya kalau kita lihat ekonomi kreatif tadi Mama sudah buat anyaman, juga ada kulinernya. Terus tadi saya beli gelangnya itu berkualitas juga, dan beberapa produk-produk ekonomi kreatif lain sebagai souvenir agar kita semua menjadi Rojali, rombongan yang jadi beli. Untuk melindungi burung paruh bengkok dari perburuan liar di hutan Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata di Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara, 24 perangkat adat penjaga hutan dikukuhkan. Burung paruh bengkok merupakan satwa yang dilindungi undang-undang. Untuk menjaga ekosistem yang ada di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata, Maluku Utara, Sultan Tidore Husensyah bersama Dirjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup Wiranto mengukuhkan 24 Bobato Kigoya atau penguasa hutan lindung. Diharapkan para Bobato Kigoya ini dapat berkolaborasi dengan polisi kehutanan untuk mencegah maraknya perburuan liar terhadap burung paruh bengkok yang berada di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata. Adat budaya ya penting untuk membantu kita melakukan konservasi alam. Secara adat mereka melakukan konservasi sejak dari sejarah Kesultanan Tidore kan. Itu yang harus dipertahankan, diperkuat dan dimajukan dengan menggunakan teknologi 24 ya, 24 apa namanya? Kigoya, menjaga alam, menjaga hutan. Dalam kesempatan ini juga diresmikan Suaka Paruh Bengkok di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata Tidore, Maluku Utara. Selain untuk menjaga kelestarian burung paruh bengkok yang kerap diburu warga, Suaka ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Dari Tidore, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.